Seperti yang kita tahu, bisnis restoran menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Potensi keuntungan yang hilang sangat besar bagi usaha restoran akibat adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19. Menurut Ketua Badan Pimpinan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Sutrisno Iwantono, sepanjang tahun 2020 sebanyak ribuan restoran di Indonesia resmi tutup secara permanen. Saat ini, meskipun pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, bisnis restoran belum pulih seperti sedia kala. Sehingga, para pemilik bisnis restoran ini harus memikirkan strategi yang tepat agar usaha yang dijalankan dapat bertahan dan memberikan keuntungan. Pesatnya kemajuan teknologi dapat membantu berjalannya bisnis restoran di masa pandemi ini, di mana segalanya harus dilakukan tanpa sentuhan maupun kontak langsung. Sehingga, pelaku usaha restoran perlu memanfaatkan berbagai teknologi dalam operasional sehari-hari. Salah satu strategi yang patut dipertimbangkan adalah bergabung dengan jasa layanan pesan antar makanan daring. Bisnis jasa pesan antar makanan daring di Indonesia masih potensial bagi pemain baru di masa depan. Pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat beradaptasi untuk berbelanja secara daring. Dua pemain utama jasa layanan pesan antar makanan daring di Indonesia sampai saat ini adalah Grab dengan GrabFood-nya dan Gojek dengan GoFood-nya. Seiring meningkatnya volume pasar, peluang pemain baru untuk turut mengambil berkah dari bisnis jasa layanan pesan antar makanan daring di Indonesia semakin terbuka loh. We Are Social mencatat sebanyak 74,4% pengguna internet di Indonesia menggunakan aplikasi pesan antar makanan di awal tahun 2021. Persentase tersebut merupakan yang tertinggi di dunia loh. Hasil survei Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia terhadap 4.199 orang pada September 2020 mendapati pengeluaran rutin 97% responden selama pandemi adalah untuk membeli makanan melalui layanan pesan antar daring. Survei tersebut juga mendapati pengeluaran bulanan terbesar masyarakat selama pandemi COVID-19 untuk membeli makanan melalui layanan pesan antar daring angkanya mencapai 1,5 juta per bulan. Dari penjelasan tadi, bisa kita pahami bahwa peluang pengembangan usaha kuliner bersama platform layanan pesan antar makanan daring sangat menarik sekali ya. Karena itu, saya akan menjelaskan bagaimana kamu yang memiliki usaha kuliner bisa bergabung dengan salah satu jasa layanan pesan antar makanan daring di Indonesia yaitu GrabFood dengan mudah melalui smartphone. Untuk bergabung dengan GrabFood, ada 5 langkah yang perlu kamu lakukan, yaitu mengunduh aplikasi Grab Merchant, membuat akun Grab Merchant, memulai pendaftaran, aktivasi mitra GrabFood, dan cek status aktivasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengunduh aplikasi Grab Merchant. Setelah aplikasi terbuka, masukkan nomor ponsel bisnis kamu diikuti dengan email bisnis. Lalu, pilih kategori bisnis yang sesuai. Buat kata sandi, pastikan kata sandi memiliki minimal 8 karakter, 1 huruf besar, 1 huruf kecil, dan 1 simbol. Klik tombol buat akun, dan akun kamu bisa memulai mengaktifkan layanan Grab. Langkah selanjutnya adalah mengaktifkan akun dan melengkapi dokumen. Verifikasi data kontak kamu dan masukkan kode OTP. Jangan lupa untuk menyiapkan dokumen untuk aktivasi. Siapkan KTP, foto toko, dan foto-foto makanan. Formulir dan dokumen akan ditinjau selama 1 hingga 2 hari kerja. Kamu perlu mengisi 7 tahapan untuk mengirim formulir aktivasi. Berikut informasi secara rinci. Lengkapi semua informasi mengenai toko kamu, termasuk alamat lengkap toko. Masukkan foto yang sesuai dengan area unggah yang tertera. Lengkapi semua informasi mengenai toko kamu, termasuk alamat lengkap toko. Masukkan foto yang diperlukan sesuai dengan area unggah yang tertera. Pastikan untuk mengunggah foto yang tepat. Berikutnya, verifikasi profil. Ini merupakan informasi pribadi. Unggah foto KTP dan foto kamu sendiri sedang memegang KTP. Berikutnya, isi informasi mengenai rekening bank kamu. Rekening ini akan menjadi rekening tujuan untuk transfer penghasilan toko kamu. Jika nama pemilik rekening berbeda dengan pemilik toko, unggah surat kuasa dengan menekan tombol ini terlebih dahulu. Berikutnya,
kirim dokumen legalitas untuk proses verifikasi bisnis. Jangan ragu karena data kamu akan dijamin keamanannya. Unggah foto NPWP asli, bukan fotokopi. Pastikan foto tidak buram dan seluruh bagian terlihat. Berikutnya, isi secara rinci tentang restoran kamu beserta deskripsinya. Informasi ini akan dilihat oleh pelanggan, jadi buatlah semenarik mungkin. Unggah foto menu dan makanan, maksimal 25 foto. Pastikan di foto menu tercantum informasi nama dan harga. Terakhir, tetapkan jam buka toko kamu. Bisa ditetapkan dengan interval. Kamu bisa menerima order selama jam buka dan bisa selalu mengubah waktu jika dibutuhkan. Setelah tahap melengkapi dokumen selesai, tekan kirim. Jangan lupa untuk menyetujui syarat dan ketentuan OVO ya, agar data kamu terkirim untuk diverifikasi. Tim OVO akan menghubungi kamu untuk verifikasi 2 hari setelahnya. Pastikan ponsel kamu aktif. Kontrak GrabFood akan dikirim ke email kamu. Mohon ditandatangani untuk melengkapi proses aktivasi. Proses ini akan memakan waktu dari 5 hingga 8 hari kerja, terhitung setelah kelengkapan dokumen sukses terkirim. Kamu bisa memeriksa status aktivasi pada tampilan utama di layar aplikasi. Jika ditolak, status gagal akan tertera pada tampilan layar utama aplikasi. Ikuti petunjuk singkat dan kamu dapat mengirim ulang dokumen yang diperlukan. Jika aktivasi berhasil, kamu dapat melihatnya di tampilan layar utama, dan kamu sudah dapat menerima pesanan melalui GrabFood dan pembayaran melalui OVO.